Perayaan Hari Ulang Tahun Bank Sumsel Babel ke-65 tahun 2022 berlangsung meriah. Berbagai acara digelar untuk mempererat tali silaturahmi antar direksi, karyawan dan karyawati Bank Sumsel Babel. Rangkaian kegiatan perayaan ulang tahun Bank Sumsel Babel ke-65 diawali dengan kegiatan lomba gaple yang digelar di gedung Bank Sumsel Babel Jakabaring. Lomba gaple ini diikuti oleh ratusan peserta dari karyawan-karyawati Bank Sumsel Babel. Tidak hanya lomba gaple, sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, Bank Sumsel Babel juga menggelar kegiatan donor darah. Direktur Pemasaran Bank Sumsel Babel Antonius Prabowo Argo mewakili Direktur Utama membuka secara resmi kegiatan donor darah di gedung Bank Sumsel Babel Jakabaring, Palembang, Kamis pagi. Antonius juga menjadi pendonor darah bersama para direksi dan karyawan-karyawati Bank Sumsel Babel. Kegiatan ini bekerja sama dengan PMI Sumatera Selatan. Lebih dari 200 karyawan dan mitra Bank Sumsel Babel yang menjadi pendonor darah karena kegiatan ini menjadi bagian agenda rutin setiap peringatan HUT Bank Sumsel Babel. Kegiatan donor darah, satu rangkaian kegiatan dalam rangka Hari Ulang Tahun Bank Sumsel Babel ke-65. Ini sudah dilakukan bertahun-tahun gitu. Ini sudah menjadi kegiatan rutin, salah satu daripada kegiatan hari ulang tahun. Pesertanya yang terdaftar itu kemarin 200. Tetapi kalau saya lihat karena ada beberapa mitra yang belum terdaftar kemarin, sepertinya bisa lebih dari 200. Ya, ada dari yang kebetulan bergedung di sini ya, SKK Migas, CSS, terus ada dari BKM, ada dari Kejaksaan. Nah, diajak ya Pak ya? Ya mungkin karena kegiatan ini kan kita publish gitu. Jadi orang-orang yang dekat itu ya sekalian di sini. Panitia perayaan ulang tahun Bank Sumsel Babel juga memberikan tali asi kepada keluarga besar Bank Sumsel Babel. Sebanyak 135 ahli waris pensiunan direksi dan karyawan menerima tali kasih dari Bank Sumsel Babel. Bantuan tersebut diberikan secara simbolis oleh Direktur Utama Bank Sumsel Babel didampingi jajaran direksi lainnya kepada ahli waris, berupa uang senilai 500 juta rupiah dan beasiswa kepada ahli waris. Direktur Utama Bank Sumsel Babel Ahmad Samsudin mengungkapkan, tali kasih ini sudah berjalan selama 21 tahun. Karena di balik kesuksesan dan prestasi yang diraih ada kontribusi dari direksi yang terdahulu dan para karyawan yang meninggal saat menjalankan tugas. Diharapkan dengan adanya bantuan ini bisa membantu para ahli waris. Berjalan 21 tahun karena kita percaya bahwa Bank Sumsel Babel seperti sekarang ini dengan prestasi yang bagus tentunya kan ada kontribusi dari bapak-bapak direksi yang pada zamannya dan juga pegawai juga yang telah mendedikasikan waktunya. Karena ada juga yang bekerja kalau nggak salah dia juga saat bekerja wafat ya karena ada musibah macam-macam. Saya rasa ini sebenarnya satu rangkaian acara dari mulai minggu yang lalu sampai sekarang, sampai mungkin nanti terakhir kita ada
tanggal 27 kalau nggak salah terakhir ya, kita ada BSB Run, Fun Run ya. Sementara itu, salah satu penerima tali kasih dari Bank Sumsel Bubble, Dian, mengucapkan terima kasih kepada Bank Sumsel Bubble karena sudah memberikan bantuan kepada anaknya berupa beasiswa, sehingga anaknya bisa melanjutkan jenjang pendidikan. Banyak-banyak terima kasih dari Bank Sumsel dengan ini bisa membantu sebagai pensiunan janda lah istilahnya, suami meninggal, terus ada beasiswa anak untuk lanjut sekolah, sudah terus sekolah. Ini sudah berapa kali kita dapat tali kasih dari Bank Sumsel Bubble? Ini yang kedua sih, karena baru kemarin kan meninggalnya baru setahun. Dipukul ombak, hidup sempurna, tapi aku hanya Untuk menyalurkan bakat menyanyi, panitia perayaan hari ulang tahun Bank Sumsel Bubble juga menggelar lomba nyanyi dengan tema BSB Idol. Lomba nyanyi ini disambut antusias oleh para peserta karyawan Bank Sumsel Bubble di berbagai cabang BSB di Sumatera Selatan. Lomba nyanyi digelar juga secara offline dan virtual. Untuk peserta yang mengikuti lomba nyanyi ada 77 peserta yang akan dinilai oleh juri yang profesional dan digelar selama 2 hari. Selain itu, bagi supporter atau pendukung yang paling heboh mendukung para jagoannya juga menerima hadiah dari Bank Sumsel Bubble. Kegiatan sore ini itu lomba menyanyi. Kita kasih judulnya BSB Idol. Kalau sebelumnya kita namanya lomba karaoke, tapi tahun ini kita sebut BSB Idol. Itu dalam rangkaian HUT Bank Sumsel Bubble yang ke-65. Jadi ada 2 hari ini dan besok. Untuk pesertanya sendiri Kak dari mana? Total peserta kita ada 70 peserta dari seluruh cabang di Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Jadi ada virtual dan juga ada offline. Dalam BSB Idol mempertandingkan beberapa kategori, mulai dari kategori eksekutif, kategori putra, dan kategori putri perwakilan dari berbagai cabang Bank Sumsel Bubble. BSB Idol sendiri disaksikan langsung oleh Direktur Utama Bank Sumsel Bubble Ahmad Samsudin, serta jajaran direksi Bank Sumsel Bubble yang juga turut bernyanyi dan menari bersama. Juara pertama BSB Idol Eksekutif, Dita, mengatakan merasa tidak menyangka bisa mendapatkan juara pertama dan merasa senang dengan hal tersebut. Sebelum penampilan, dirinya mengakui merasa sedikit gugup, namun setelah bernyanyi semuanya berjalan lancar. Ini kategori wanita eksekutif. Nggak nyangka, senang, bangga, bahagia. Tadi bawain lagu apa, Mbak? Tadi bawain lagu The Pretenders, Out and Bayu. Waktu nyanyi tadi ada nervous atau gimana? Sebelum mau perform agak deg-degan, tapi pas di panggung udah biasa aja. Nah, ini udah kali pertama atau udah sering ikut? Diwakili oleh Kalau untuk menang ini sendiri saya baru pertama kali, tapi kalau untuk ikut ajang-ajang lomba nyanyi udah cukup sering waktu dulu masih muda. 1, 2, 3, makasih Pak. Beragam hadiah diperoleh dalam BSB Idol, mulai dari piala hingga uang tunai jutaan rupiah.
Kesuksesan Bank Sumsel Babel tidak lepas dari jasa para pendiri Bank Sumsel Babel. Untuk itulah, keluarga besar Bank Sumsel Babel juga berziarah ke makam para pendiri Bank Sumsel Babel. Makam yang dikunjungi yakni makam pahlawan TMP Satria Setra Siguntang. Kegiatan ini diikuti secara langsung oleh Direktur Utama Bank Sumsel Babel Ahmad Samsudin, Komisaris Utama Bank Sumsel Babel Edi Junaidi, bersama jajaran lainnya. Mereka pun berdoa bersama kepada salah satu pendiri BSB yaitu Purnawirawan Letda Haji Masdam SH yang juga merupakan mantan dirut BSB pada awal BSB berdiri sekitar tahun 1957 lalu. Alhamdulillah hari ini kita berziarah ke senior-senior kita, Pak Haji Masdan. Beliau itu adalah pimpinan kita di tahun-tahun awal ya sebagai dirut. Ini merupakan suatu dalam rangka kita ulang tahun kita ke 65 tahun yang kita sudah mulai di minggu-minggu lalu. Kemarin kita ada tali kasih, sekarang kita kunjungan ke makam-makam senior-senior kita yang telah menaruh fondasi-fondasi yang baik untuk perkembangan Bank Sumsel Babel. Sementara itu, Komisaris Utama Bank Sumsel Babel Edi Junaidi berharap di usia ke-65 tahun ini BSB akan semakin besar, dicintai masyarakat, dan bisa terus berperan dalam pembangunan daerah khususnya di Sumsel dan Babel. Nah, pada hari ini dalam rangka memperingati hari jadi Bank Sumsel Babel yang ke-65, kita bisa melaksanakan salah satu rangkaian acara yaitu berkunjung ke makam pahlawan. Dan yang kita kunjungi pada hari ini adalah senior kita yang terdahulu, seperti disampaikan Pak Dirut tadi, almarhum adalah di samping dia sebagai pahlawan, dia juga adalah karyawan ya Pak, Bank Sumsel Babel. Tentu yang kita inginkan untuk mendapatkan keberkahan dari Allah SWT adalah apa yang sudah dibuat yang terbaik untuk Bank Sumsel Babel itu bisa diikuti oleh karyawan-karyawan. Sementara, di waktu yang sama jajaran direksi Bank Sumsel Babel lainnya juga berziarah ke makam mantan pimpinan BSB di TPU Kebun Bunga, Palembang. Dalam kesempatan tersebut, ziarah kubur dipimpin langsung oleh Bapak Samiluddin selaku Direktur Keuangan Bank Sumsel Babel dan Oktiani Direktur Operasional, Burhanuddin Komisaris Independen, serta Antonio Argo selaku Direktur Bisnis dan Saputra Satria Komisaris Bisnis serta para karyawan dan karyawati lainnya. Beberapa makam mantan pimpinan di TPU Kebun Bunga didatangi satu persatu dan didoakan serta tak lupa ditaburkan bunga serta disiramkan air. Samiluddin, Direktur Keuangan Bank Sumsel Babel mengatakan, kegiatan ziarah nyekar ini dilakukan dalam rangka menyambut HUT Bank Sumsel Babel yang ke-65 tahun. Tak ingin melupakan para pembangun dan pengembang Bank Sumsel Babel. Karyawan menjadikan acara ziarah nyekar ini agenda tahunan. Jumat pagi ini kita sebagian daripada manajemen dan keluarga besar Bank Sumsel Babel melakukan kunjungan ziarah ya ke makam para pendahulu-pendahulu kita, karyawan-karyawati kita yang telah mendahului kita di Taman Pemakaman Kebun Bunga. Nah, ini dimaksudkan dalam rangka ulang tahun Bank Sumsel Babel ke-65. Maka kita selalu terus mengenang jasa para pendahulu kita yang tentunya sebagai penerus kita wajib untuk mengenang jasa-jasa baik dari para pendahulu untuk dapat kita teruskan di masa akan datang. Dan sekaligus kita juga memberi perhatian kepada keluarga dan silaturahim dalam rangka ulang tahun yang ke-60.
Sementara untuk mengakomodir hobi anak muda, Bank Sumsel Bubble juga menggelar lomba e-sport Mobile Legends dan PES Football 2022 di kantor BSB Jakabaring pada Sabtu siang. Kegiatan lomba ini diikuti 64 tim yang berasal dari Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Ketua Cabur e-sport BSB Sofian Deni mengungkapkan, khusus PES Football 2022 hanya untuk internal, sedangkan Mobile Legends dibuka untuk masyarakat umum. Bubble menyelenggarakan ini dengan harapan nanti bisa menjadi titik tolak untuk hubungan kita bagi kemajuan e-sport. Dan kami bersama dengan Pak Doni Rakasewi selaku panitia HUT menyelenggarakan ini sudah 3 tahun ya Pak Doni ya. Sementara itu, Direktur Operasional BSB Oktiadi mengatakan, olahraga e-sport ini merupakan gelaran yang ketiga kalinya. Para peserta sangat antusias mengikuti turnamen e-sport. Diharapkan dengan keseriusan BSB bisa mendukung olahraga e-sport di Sumatera Selatan. Diharapkan dapat bersaing di dalam kegiatan acara kita ini. Namun inti dari semuanya ini adalah kegiatan e-sport salah satu bagian dari kegiatan dalam rangka memperingati HUT Bank Sumsel Bubble yang ke-65. Adapun tim yang juara turnamen Mobile Legends, juara keempat diraih tim Nyari Beras, juara ketiga tim ITS Disaster, juara kedua tim Gamester Lelen, juara pertama diraih oleh tim Vesaka Esport. Turnamennya sih bagus sih, enak, terus hadiahnya juga lumayan banyak. Ya seru lah pokoknya turnamen ini. Sementara perayaan malam puncak HUT Bank Sumsel Bubble yang ke-65 tahun berjalan sukses dan meriah. Seluruh karyawan Bank Sumsel Bubble merayakan pesta HUT ini menggunakan dress code atasan putih. Kegiatan tersebut dilakukan di Wyndham Hotel pada Sabtu malam. Dalam kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Direktur Utama Bank Sumsel Bubble Ahmad Samsudin. Di hadapan jajaran direksi dan staf Bank Sumsel Bubble, Ahmad Samsudin mengapresiasi kinerja dari direksi jajaran Bank Sumsel Bubble pada 1 tahun belakang yang terus semangat dalam memajukan Bank Sumsel Bubble, sehingga Bank Sumsel Bubble terus maju walaupun situasi dalam masa pandemi. Selain itu juga Ahmad Samsudin melaunching budaya kerja baru yang disingkat dengan kata-kata PACA. PACA ialah profesi amanah, customer focus, agility, kolaboratif, yang akan diterapkan oleh karyawan-karyawati Bank Sumsel Bubble ke depan. Inilah dia pemasangan J-Core atau Syamsuddin. Wow, luar biasa. Di bagian depan pada saat registrasi untuk dapat dikeluarkan. Setelah melaunching budaya kerja baru, Ahmad Samsudin juga membagikan undian 5 unit motor secara gratis saat malam puncak HUT Bank Sumsel Bubble. Sebenarnya ini apresiasi untuk pegawai yang memang kita sifatnya internal, sekaligus kita tadi meluncing budaya kerja yang baru yang kita sebut PACA gitu ya. Kan kita sudah 2 tahun ini kita nggak pernah ketemu kumpul dengan pegawai, dan ini kesempatan tetap kita juga jaga prokes ya. Dan cuma yang penting bagi kita adalah sekarang ini bagaimana kita kalau kita charging energi kita untuk mencapai 2023 nanti gitu ya. Dan kita masih ada 2 bulan lagi untuk mencapai target di tahun 2022 begitu. Nah, acara ini sebenarnya banyak ini rangkaiannya. Kemarin kan kita sudah ada sudah ada tali kasih, kemudian juga ada olahraga, ada e-sport, ada donor darah. Kemarin kita ketemu juga di makam,
ke semua cabang kita menyerahkan anak yatim yang istilahnya santunan ya ke anak-anak kita gitu. Proses dan sistem kita sudah bangun ya. Tetapi yang saya yakin adalah people itu harus benar-benar kita berdayakan dengan baik, kita kelola dengan baik karena kekuatan kita adalah people ini. People inilah menjadi kekuatan Bangsur Babel ke depan. Selain memeriahkan malam puncak HUT Bank Sumsel Babel dengan membagikan motor, Ahmad Samsudin juga mendatangkan langsung penyanyi top Indonesia Wali Band untuk menghibur jajaran direksi Bank Sumsel Babel dan segenap tamu undangan. Akhir acara, Wali Band yang membawakan 12 lagu membuat seluruh karyawan dan karyawati Bank Sumsel Babel ikut bergoyang menyaksikan penampilan Wali Band. Rangkaian acara HUT Bank Sumsel Babel masih berlanjut. Pada Senin 7 November 2022, pihak Bank Sumsel Babel bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Sumsel menggelar syukuran dan apresiasi atas prestasi Kafilah Sumsel dalam meraih 8 besar MTQ Nasional ke-29 Kalimantan Selatan tahun 2022, serta penyerahan santunan kepada anak yatim piatu. Dalam kegiatan ini dihadiri langsung jajaran direksi Bank Sumsel Babel serta Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Herman Deru mengatakan, setelah 16 tahun menanti, akhirnya Kafilah Sumsel dapat meraih 8 besar dalam MTQ Nasional, atau lebih baik dari ekspektasi masuk dalam 10 besar. Hal tersebut diharapkan dapat memberantas buta aksara Al-Quran. Dalam rangka HUT Bank Sumsel Babel ke-65 tahun ini, BSB diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik lantaran kompetitor BSB bukan bank milik negara, namun bank swasta yang sukses. Meski kini sudah banyak prestasi diukir, BSB diharapkan tidak cepat puas. Bank Sumsel adalah bank daerah. Kompetitornya bukan sesama bank daerah, bukan sesama bank milik negara, tapi kompetitornya adalah swasta. Bank-bank sukses swasta itulah menjadi kompetitor kita dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah dan calon nasabah. Sementara itu, Direktur Utama Bank Sumsel Babel Ahmad Samsudin menyampaikan, dengan meraih 8 besar, Kafilah Sumsel menginspirasi untuk mengajarkan kolaboratif seperti yang dilakukan Bank Sumsel Babel dalam mencapai target. Bank Sumsel Babel sendiri sangat mengapresiasi kegiatan ini, di mana dari keberangkatan kafilah, BSB telah menggelontorkan bantuan sekitar 240 juta rupiah. Dan setelah kafilah meraih 8 besar, BSB kembali memberikan apresiasi sebesar 100 juta rupiah. BSB juga memberikan tali kasih kepada panti asuhan yang dilakukan seluruh cabang kepada 950 anak yatim dari 35 panti asuhan. Untuk mempererat hubungan dengan nasabah, momentum peringatan ulang tahun ke-65 jajaran direksi Bank Sumsel Babel langsung melayani nasabah di kantor cabang BSB, Jalan Kapten Arif Fai pada Senin pagi. Direktur Utama beserta jajaran direksi Bank Sumsel Babel juga melakukan pemotongan tumpeng. Pemotongan pita dilanjutkan dengan meninjau stan-stan UMKM.
Direktur Utama Sumsel Babel Ahmad Syamsuddin mengungkapkan, program melayani nasabah ini dilaksanakan serentak di seluruh cabang Bank Sumsel Babel sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi kepada nasabah yang sudah membantu Bank Sumsel Babel. Kapten hari Pak ini, Pak. Hari ini kita ada kegiatan Seven Leaders ya, jadi kita dari pimpinan, ini semuanya serentak ya di semua cabang melayani nasabah secara langsung ya. Ini sebenarnya satu ini saja bentuk penghormatan kita dan apresiasi kita kepada nasabah-nasabah kita yang sudah membantu kita Bank Sumsel Babel ini tumbuh luar biasa ini. Dan kemudian kan kalau kita di sini kan kita sebenarnya dengan nasabah ini quote kita bermitra ya, sekarang ini bermitra, jadi kita besar pun kita berharap nasabah-nasabah kita pun menjadi besar juga gitu. Sementara itu, Komisaris Utama Bank Sumsel Babel Edi Junaidi mengatakan, untuk kedepannya, Bank Sumsel Babel akan melakukan inovasi dalam pelayanan, yakni mengoptimalkan layanan berbasis digitalisasi. Cabang kita harapkan ya semua apa yang sudah dilakukan, yang sudah terbaik selama ini akan terus meningkat, bahkan lebih sesuai dengan program-program yang sudah dibuat. Demikian juga mengikuti perkembangan perbankan yang saat ini semakin maju, terutama dari sisi digitalisasi, sehingga semua pelayanan bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan para nasabah dan masyarakat. Bank Sumsel Babel juga menggelar Khatam Al-Quran di gedung Bank Sumsel Babel di Jakabaring pada Senin sore. Khatam Al-Quran dan doa bersama beserta tausiah agama oleh Ustadz Syam diikuti jajaran direksi Bank Sumsel Babel, para santri dan santriwati, majelis Quran serta hafiz Quran. Dalam ceramahnya, Ustadz Syam memberikan apresiasi kepada Bank Sumsel Babel menggelar Khatam Al-Quran dan mengajak para santri dan santriwati hafiz Al-Quran untuk mendoakan semoga Bank Sumsel Babel semakin jaya, karyawan sejahtera. Diharapkan para hafiz Al-Quran bisa menjadi motivasi kepada para karyawan Bank Sumsel Babel menjadi penghafal Al-Quran. Sementara itu, Direktur Utama Bank Sumsel Babel mengungkapkan, kegiatan Khatam Al-Quran ini merupakan rasa syukur Bank Sumsel Babel kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diharapkan ke depan Bank Sumsel Babel semakin jaya, sehingga semakin bisa banyak membantu sesama. Khatam Al-Quran, jadi ada 65 kelompok, kita hitung itu udah 11 kali kita secara kelompok kita khataman. Ini sebenarnya lebih kepada bagaimana kita bersyukur gitu ya. Kan tadi pagi kita dengan anak yatim, kemudian juga dengan kafilah-kafilah yang sudah berhasil di urutan 8. Sekarang kita dengan anak-anak yang luar biasa, mereka bisa menyelesaikan pembacaan dan khatam Al-Quran dengan 11 kali.